selain jadi wartawan tuh apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Oke. Jadi itu mentransformasi ya Mentransformasi. orang-orang yang tidak produktif menjadi produktif. Iya. Nah, kita mau buat seperti itu, tapi warganya nggak mau. Kenapa tuh Pak? Kita pikir awalnya karena, itu makanya kita pikir awalnya mungkin tidak diberikan kompensasi yang baik. Oke. Rupanya tidak, mereka hanya tidak mau repot. Anak sekarang itu nggak ada internet, gelisah mereka. Anak gen apa gen sekarang? Alpha, Gen Z, kalian gen apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di Dokter Filantropi. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Yozar ya. Pak Yozar dari Yayasan Inspirasi Anak Bangsa. Yayasan Inspirasi Anak Bangsa. Oke, baik. Pak Yozar nih, pertanyaan paling fundamental ya. Apa yang sebenarnya memutuskan Pak Yozar untuk mengabdikan di dunia sosial, humanity, kemanusiaan? Ini flashback jadinya nih, Oke. Dok, karena di 2000 berapa ya, 2011 lah gitu kan ya. Oke, 15 tahun lalu ya. 15 tahun lalu itu ada semacam tawaran lah gitu ya, semacam tawaran bahwa waktu itu saya masih jadi wartawan. Oke. Terus beberapa pakar atau apa ya, kita nyebutnya waktu itu narasumber lah. Oh ya. Narasumber, kita minta pendapat, apa nih yang kira-kira ke depan saya bisa lakukan. Karena waktu itu saya ngerasa selain jadi wartawan tuh apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Oke. Gitu. Artinya pengen punya kebermanfaatan lebih lah. Ya, terus berawal dari situ dapat saran, saya maaf nggak bisa nyebutin siapa ini Ya. itunya, tapi dia saran, loh kamu ini aja coba main di dunia CSR atau kemanusiaan. Gitu. Nah di sana, kenapa? Saya bilang gitu kan. Rupanya alasannya waktu itu dok, dia bilang karena cuman di Indonesia nanti ada permennya kata dia. Oke. Ada peraturan menterinya. Jadi itu peluangnya banyak banget. Jadi nyambung tuh dengan kamu kalau mau ikut bermanfaat ke masyarakat, kebetulan juga ada permennya, jadi jalan masuk. Oke. Dan kemudian dipertemukan sama teman-teman, kan? Mulai dari teman-teman dokter, teman-teman guru, bikinlah ini dokter kesehatan ya? Dokter kesehatan. Ya. Jadi dokter-dokter, perawat, medis gitu ya. Ya. Nah, kita bikin awalnya itu yang mereka minta, bikin yuk semacam baksos kesehatan. Oke. Nah 2000 sampai 2012 itu ya, itu masih banyak tuh isu-isu di mana layanan kesehatan itu masih kurang termasuk. Jadi ada yang karena letak puskesmasnya jauh, ya. Ada yang letak dengan puskesmas juga belum banyak waktu itu, apalagi di Jakarta. Di pinggir-pinggir Jakarta juga banyak kan, artinya baksos-baksos kita lakukan. Kalau nggak salah setahun tuh kita bisa 4 sampai 5 kali. Oke. Lumayan banyak. Nah di situ saya merasa, ini nih dapat sambutan dari, kadang kan di sekolah, kadang di masyarakat, di desa gitu ya. Kadang juga di tempat-tempat perkumpulan. Waktu itu belum ada RPTRA, tapi ada beberapa titik-titik yang tempat di mana masyarakat tuh ngumpul. Itu ngerasain banget feedback yang mereka ucapkan gitu ya, yang mereka itu kayak kayaknya di sini nih tempat saya gitu. Kira-kira seperti DNA ya, panggilan ya. Seperti ketemu panggilan. Kan ngurusin sosial kemanusiaan itu nggak gampang Pak. Dan lagi hampir semuanya nggak gampang. Feedbacknya, returnnya, kalau bicara bisnis itu returnnya juga kan. Ya. Nah itu perlu ada strategus. Nanti kita bahas di situ ya. Nah terkait dari CSR, ini kan kalau nggak salah peraturannya itu 2% ya. 2-4%. 2-4% dari profit. Ya. Harus dikeluarkan untuk CSR. Ya, jadi beberapa perusahaan-perusahaan besar ya, bahkan kawan saya ada yang rutin tuh setiap tahun dapat 8 miliar gitu ya. Dari 1000 triliun. Berarti kan masih ada yang 980 sekian triliunnya itu 1 triliun. Dari 1 triliun. Berarti kan masih ada 982 miliarnya itu yang saya nggak dengar kemana itu ya. Artinya bahwa memang benar yang disampaikan Pak Yozar tadi, potensinya besar ya. Nah, membangun yayasan itu kan perlu visi yang
yang harus apa istilahnya yang harus ditetapkan di awal Pak ya. Nah, visi Pak Yoza nih sebagai CEO atau pimpinan di Yayasan Inspirasi Anak Bangsa, visinya kemana Pak arahnya? Oke. Mau jadi apa sebenarnya nih? Jadi kita waktu itu sama teman-teman, akhirnya kita buat yayasan itu, kita fokus ke satu titik aja nih. Oke. Fokus satu titik di mana visinya adalah menyediakan layanan. Baik itu layanan kesehatan, layanan pendidikan, ataupun layanan lingkungan. Artinya waktu itu kita ngelihat gap. Ya. Ada gap di mana si apa kita nyebut masyarakat lah ya. Ya. Masyarakat dengan masalah atau problem-problem kesehatannya menuju ke kesehatan yang ideal atau yang diinginkan oleh negara, itu masih ada gap, terutama di layanannya. Ya. Makanya kita visinya adalah menghadirkan layanan itu sampai ke masyarakat. Plan kesehatan ya. Alhamdulillah Pak, dari kita punya visi itu, sekarang kita punya namanya mobil sehat. Berarti keliling ya? Keliling, mobilnya bisa keliling. Jadi yang tadi kita ngelihat masalah-masalah jauh nih dari puskesmas gitu ya. Atau mereka terkendala fisik. Fisik, transportasi. Mesti nyebrang sungai misalnya atau lokasinya jauh gitu ya. Itu bisa kita datangkan. Istilahnya seperti jemput bola ya. Ya, jadi itu gitu. Bayar apa gratis Pak? Gratis. Kesehatan itu. Oh, jadi semua tuh gratis. Semua gratis. Nah, terus biaya yang untuk mensupport kegiatan tersebut dari filantropi, CSR tadi ya. Ya, salah satunya CSR. Boleh disebutin nggak waktu itu kerjasama dengan perusahaan apa itu? Yang kesehatan. Benar, karena kalau CSR itu kan memang dia memang menempel ke satu perusahaan tertentu. Ya. Nah, untuk case mobil sehat, itu kita kolaborasi dengan CSR PT Asuransi Jasa Indonesia. PT Asuransi Jasa Indonesia. Jasindo, waduh. Itu luar biasa nih teman-teman ya. Jadi kita kasih pride lah buat PT Jasindo ya. Yang itu masih sampai sekarang masih terus support. Masih support. Oh, jadi sudah berapa tahun Pak Jasindo itu support dia? Itu startnya 2017, kemudian itu kita launching 2018, artinya sampai sekarang udah lebih dari 8 tahun ya? 8 tahun. Jadi 8 tahun support. Ya. Luar biasa ini, Jasindo ya. Dan ini, kita Pulau Jawa udah hatam. Oke, selesai itu ya. Udah hatam. Jadi Jasindo terus mensupport, sampai sekarang nih Pulau Jawa udah setiap kotanya atau setiap provinsinya udah. Iya, saya pribadi ya, atau kami channel Dokter Filantropi itu menyampaikan terima kasih ya untuk Jasindo. Kan dia secara tidak langsung kan terlibat dalam gerakan di Yayasan Pak Yoza ya. Iya, mungkin suatu saat nanti bisa diundang Pak. Kita bisa ngobrol mereka, tujuannya biar kan ya Jasindo tuh tahu bahwa kebermanfaatannya tuh sangat tinggi ya. Berarti kan ketika sudah tahu dana CSR-nya setiap tahun harusnya bisa naik Pak ya. Ya, kita pernah hitung tuh mobil sehat Jasindo secara STROI itu di atas 3. Di atas 3. Nah ini teman-teman, STROI itu social return of investment. Jadi ya, return lah, bicara return ya, modalnya berapa, dapatnya berapa sih gitu ya. Ya, betul. Tapi dalam konteks social impact ya. Social impact. Ya, 3 itu angka yang besar. Ukurannya besar karena setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam program itu manfaatnya 3 kali lipat. Berarti 300%. Jadi kita modal 1.000 dapat 3.000 gitu ya? Kalau kali 3 ya? Berarti tinggi Pak itu STROI-nya ya? Tinggi, STROI-nya tinggi. Kan dalam konteks bisnis aja kan nggak sampai. Jadi kalau kita jualan kopi misalnya nih, berapa harganya? 50.000. Ya paling setengahnya kan? 150. 0,5. Ya, jadi yang kami lakukan itu akhirnya dalam kemitraan, kita coba menghantarkan mitra-mitra kita agar manfaat yang mereka tanamkan itu nanti panennya lebih banyak. Panennya tadi 300%, 400%, luar biasa. 500%. Pernah sampai 500%? 5 STROI-nya? Kalau 500% itu pernah untuk case yang sifatnya SDM, pemberdayaan. Gitu. Jadi, itu dengan mana Pak? Pernah kita pegang project Sampurna untuk Indonesia. Sampurna Foundation ya? Oh beda. Sampurna untuk Indonesia ini yang langsung dengan
Philip Morris. Oh, oke. Ya, jadi di situ. Terus juga pemberdayaan lainnya itu dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. Oke. Terus Sarana Multigria. Oke. Finansial. Nah, di sana ada bikin kampung wirausaha. Kampung wirausaha. Oke. Jadi itu mentransformasi ya orang-orang yang tidak produktif menjadi produktif. Iya. Case-nya misalnya mereka selama ini nggak sadar rupanya di sekitar kampung itu ada bambu. Oke. Kemudian ada tanaman hias. Itu letaknya di daerah kaki Gunung Salak. Gunung Salak. Ada pohon bambu, tanaman hias. Setelah itu apa relevansinya itu? Nah, relevansinya mereka selama ini ya biasa aja kan melihat banyak bambu, banyak tanaman hias. Tapi kalau kita datangkan akses bahwa ini bisa diolah, bisa dijual di kota, tapi jangan jual bambu-bambunya atau jangan hanya tanaman hiasnya, tapi bisa dikemas dari berupa produk, ditambah nilainya kan gitu. Jadi kerajinan tangan gitu ya. Oh, luar biasa ini. Kayaknya suatu saat bisa berkunjung ke sana ya. Ya Pak, di sana udah. Nah, ini kan bicara tentang foundation ya, Pak Yozar ya. Sebenarnya tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam konteks sosial di lapangan terutama? Karena kan itu kok segmentasinya tuh benar-benar beda ya. Bicara sosial ya, bicara bisnis kita udah bisa ngukur tuh Pak. Ketika bicara sosial kan ketemunya masyarakat, kadang-kadang yang mungkin secara level education-nya tuh beda. Gimana tantangan di lapangannya pada saat eksekusi misalnya tadi itu yang program kesehatan contohnya. Nah, saya punya contoh yang menarik nih Pak. Waktu kita bikin kampung wisata itu letaknya di Morota ya. Maluku Utara, gitu kan. Mereka mengalami kami tuh mendapatkan penolakan. Awalnya ya. Awalnya karena apa? Karena pas itu kita mau hias genteng-gentengnya. Kenapa? Karena Pulau Morota ini sebagai destinasi wisata itu kalau pesawat landing itu ngelihat pulau ya? itu. Dan idenya adalah gimana supaya tingkat kunjungan tinggi ya, naik tinggi ya. Kan? Artinya perlu dibuat semacam amenities gitu, semacam atraksi. Kalau mau landing pesawat tuh kelihatan itu apa tuh warna-warni. Karena Pulau Kolora itu kan dekat dengan Colorize gitu ya. Nah, kita mau buat seperti itu, tapi warganya nggak mau. Kenapa tuh Pak? Kita pikir awalnya karena, itu makanya kita pikir awalnya mungkin tidak diberikan kompensasi yang baik. Rupanya tidak. Mereka hanya tidak mau repot. Mereka nggak mau terlibat ya. Ini mohon maaf karena nggak mau dilibatkan, akhirnya menjadi ribet. Jadi ada gap antara apa yang mau kita kerjakan, tapi kita lupa memberikan visi ke mereka. Gitu. Ini nanti bakalan seperti apa sih? Jadi perlu pendekatan sebetulnya. Nah, sesimpel kita lakukan pendekatan. Saya waktu itu dengan penolakan itu nggak menyerah. Saya balik lagi karena perlu pakai perahu kan, perlu pakai kapal untuk balik lagi ke mainland lah istilahnya gitu ya. Mainland, cari. Saya memutuskan untuk nyari print out. Jadi gimana supaya saya bisa print out? Ke kantor bupati dan dinas sudah tutup. Akhirnya saya ketemu ada fotokopian di depan universitas waktu itu kan. Bisa internet juga nggak? Bisa, saya browsing. Karena saya ingat waktu di Malang itu kan juga ada. Saya pernah lihat itu. Ada kayak kampung warna-warni gitu ya. Tangganya juga temboknya gitu. Viral itu. Viral kan. Nah, karena saya ingat itu, Pak, saya mau browsing, mau dapetin gambar-gambarnya dan saya mau print out. Dapat. Tapi karena sore itu udah nggak bisa lagi balik ke sana, baru besok paginya ke sana. Itu yang pertama kali saya lakukan adalah menunjukkan gambar-gambar itu. Artinya tantangannya lebih saya visualkan dan mereka serentak kalau begini kita mau. Berarti emang komunikasi di awalnya belum sampai total ya, sehingga mereka pikir ini jadi kayak kerja bakti kali mereka pikir Pak. Kerja bakti. Nah, setelah mereka tahu outputnya seperti apa, dan mereka sangat welcome ya. Mereka bikin sendiri. Organisasi sendiri, nanti siapa yang pegang ini, siapa yang pegang ini, chatnya di mana, terus itu jadi
dalam nggak nyampe 3 hari itu udah selesai Oh ya? Ya. Itu cepat banget. Ya, pulau 3 hari. Pulau Kolora itu serentak ya? Serentak, dan itu juga pulau seukuran 2 kali lapangan bola lah. Tapi padatnya, penduduknya padat. Oke. Nah, jadi bayangkan Pak, ketika saat itu kalau misalnya tidak ketemu penyedia internet ya. Oh iya. Terus nggak bisa ada akses internet. Ya. Itu akan ada kendala untuk menyampaikan komunikasinya itu. Bagaimana Bapak itu menyadari bahwa teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan. Menarik. Ya, dalam pengalaman saya memang banyak banget ternyata. Kami itu dibantu dengan teknologi gitu kan. Gimana kita bisa expand. Kayak beberapa tempat juga tadi, satu, fasilitas internetnya kurang. Kan artinya kita untuk mengakses teknologi misalnya YouTube, minimum YouTube gitu ya. Ataupun kita browsing itu sulit. Itu sangat ini sih, menurut saya sangat membantu. Sangat bantu ya. Itu mempercepat. Bayangkan kalau tadi saya nggak ada internet, nggak ada internet, paling cepat saya mesti ke Ternate berarti kan. Iya, betul. Jadi nggak bisa lebih lama jadinya itu kan. Iya. Pak Ijar kalau nggak ada internet galau? Pernah galau. Ya? Oke. Pernah galau. Cuma sekarang saya baca buku aja lah. Baca buku ya. Anak sekarang tuh nggak ada internet, gelisah mereka. Anak gen sekarang? Alpha, Gen Z. Kalian gen apa? Gen Z ya? Nggak ada internet, galau nggak? Serius? Karena kehidupan jadi mandatori ya, internet itu ya. Saya lebih ingat gini, itu sejalan dengan visi kami, karena kita kan mempercepat mengadakan akses. Ya. Nah, akses ini saya merasa banyak dapat amplify yang gede gitu, ketika masuknya internet atau teknologi tadi. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari sponsor nih Pak. Ya, saya baca aja nih. Bagaimana awal mula Yayasan Mitra Inspirasi berkolaborasi dengan Universa? Dan apa yang membuat Bapak yakin untuk bertransformasi secara digital? Oke. Ya, ini proses terjadinya yang sekarang gitu ya. Jadi saya belajar. Ya, singkat kata, saya dapat iklan. Oke. Singkat kata dari gitu internet lah. Lagi. Dari internet. Karena scrolling, mungkin punya algoritma yang lagi ngebaca kebutuhan profil Bapak ya. Gitu. Iya, betul. Kemudian ketika saya jajaki ya memenuhi keinginan. Memenuhilah kebutuhan dari yayasan waktu itu. Iya. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol ketemu Universa bisa bantu kita untuk penguatan di teknologi, terutama digital. Ditambah lagi asik kerjanya, diskusinya juga asik. Diskusinya asik ya. Asik. Iya, bisa membantu melahirkan ide-ide baru atau terobosan ya. Terobosan. Karena memang salah satu expertise di Universa itu tim Universa itu mampu memberikan ide-ide segar. Jadi tidak hanya ke mitra-mitra lain itu kita berikan sebuah ide-ide besar. Termasuk yang tadi di awal saya cerita tuh tentang RGH. Ya. Wah itu besar sekali. Jadi kalau pertanyaan sponsor itu nggak boleh panjang-panjang ya. Iya Pak, cukup aja udah. Kalau dia mau bayar panjang, Pak mau panjang harus bayar. Gitu ya Mary ya. Oke. Kalau kembali bicara teknologi Pak, transformasi digital ya, apa yang paling dirasakan yayasan ya Pak atau Pak ya sendiri atau teman-teman ketika sudah bertransformasi ke digital ya? Ya, gini, yang saya rasakan pertama gini, waktu mobil sehat itu awal-awal datang, itu kita hanya melakukan pemeriksaan. Nah rupanya juga dibutuhkan penyuluhan atau edukasi gitu. Ya. Akhirnya kita bawalah TV digital kan, yang paling enggak masyarakat itu bisa dapat langsung ketika dokter-dokter setempat atau dokter-dokter kita tidak bisa hadir di lapangan. Jadi kita bisa kemas itu dalam bentuk visual, digitalisasi, dan nggak cuma masyarakat yang ada di lokasi dapatnya. Kalau Bapak Ibu lupa, Ibu tinggal masuk aja ke YouTube misalnya gitu. Sesederhana itu pun jadi bisa memperkuat atau betul. Dampaknya bisa kita perluas gitu. Iya, bahkan bisa meningkatkan brand valuasi lembaga Pak ya.
bahwa dengan adanya tadi transformasi digital, semua kegiatan, laporan dapat diakses di internet, di website, di app, di YouTube, sehingga si mitra itu atau klien atau prospek atau calon atau kandidat mitra bisa mempelajari, oh ternyata nih lembaganya eksis, terus proven, dapat dipercaya, dan itu jadi salah satu channel, marketing channel ya. Cuma pertanyaannya agak berat nih Pak. Jadi kan banyak perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR yang dia tuh kepingin berdampak ya. Tadi SROI-nya ya, kita bisa ngelihat dampak atau tidaknya dari hanya SROI-nya saja atau dari parameter lain. Dari SROI bisa ya. Dari banyak faktornya banyak sih. Artinya ada yang bisa kita hitung secara kuantitatif gitu ya. Oke, sama kualitatif ya. Kualitatif juga bisa. Oke. Nah, terus kita mengukur program CSR yang berhasil itu seperti apa? Atau program-program CSR apa yang kecenderungannya lebih mudah berhasil? Pengalaman dari itu aja. Iya. Jadi kalau pengalaman sama di YIAB gitu ya, artinya kenapa kita pilih bahasa inspirasi? Itu karena kita mau bermainnya di area kualitatif. Oh, yayasan inspirasi. Oke. Mainnya di kualitatif. Kualitatif. Oke. Kalau bicara pengukuran gitu ya. Artinya terus tadi pertanyaannya gimana nih kita menimbulkan menghasilkan dampak yang besar gitu ya. Artinya pengalaman kami membuat kami belajar bahwa dampak itu bisa kita set sejak perencanaan. Gitu. Jadi kalau kita mau set dampaknya besar, artinya kita bisa sajikan sejak perencanaan. Ya beberapa contoh-contoh, misalnya kita hanya ingin peningkatan wawasan misalnya, atau kita hanya ingin peningkatan skill. Itu untuk hal-hal yang sifatnya langsung secara SDM. Tapi kalau misalnya nanti ke lingkungannya mau ada peningkatan misalnya kalau kebersihan tuh atau lingkungan sampah, pengurangan sampahnya mau berapa persen? Itu bisa kita lakukan sejak perencanaan. Begitu juga dengan yang sifatnya luasan. Ini mau berdampak ke berapa orang atau luasnya mau sekecamatan, mau ke sekota. Nah, itu juga bisa kami lakukan. Iya, berarti emang dari awal perencanaan itu sudah bisa diukur ya. Mengukur. Jadi targetnya seperti apa. Nanti biasanya nggak jauh-jauh dari ini ya, dari realitasnya ya. Angkanya nggak jauh-jauh ya. Makanya sebetulnya untuk para pemangku kepentingan atau pemegang keputusan itu ya kami bisa memberikan konsultasi yang tepat. Maunya seperti apa? Karena CSR itu kan kebanyakan berkaitan dengan branding perusahaan. Iya, si penyokong dana CSR. Baik. Itu ini Pak, ketika misalnya Jasindo atau apapun itu ya, Sampurna, atau ketika mereka memberikan dana CSR ke Yayasan Pak Yozar ya, ke Yayasan Inspirasi Anak Bangsa, kan pasti ada report yang mereka harapkan. Nah, bagaimana Bapak menyiapkan report ke mereka? Apakah disampaikan polanya seperti apa? Apakah sudah memanfaatkan teknologi sehingga mereka mungkin ya dengan kesibukan mereka itu ya tidak harus bertemu presentasi, cukup mereka ngelihat dashboard hasil sosialnya. Ya, memang kalau dari sisi pengalaman ya, kita itu report pertama ketika launching kita report. During program di interim itu juga kita report. Nanti after program juga kita report, dan ketika maintenance program juga kita report. Nah ini menarik, kita bisa belajar bareng Pak untuk bagaimana mendigitalisasinya. Yang pernah kita coba adalah hasil program itu kita buatkan Instagram. Sehingga untuk monitoring itu baik mitra ataupun kita ataupun masyarakat luas bisa sama-sama ngeliat nanti. Mereka bisa lihat progresnya ya. Sampai outputnya ya. Pertanyaan gini Pak, kira-kira kalau misalnya ya mitra-mitra YIAB ini diberikan akses untuk melihat report sendiri,
Mereka bisa punya user login ke sistem ya. Saya mau lihat ini apa klien saya sih siap ini. Ini sudah saya kasih dana misalnya 500 juta ya. Seperti apa progresnya, laporannya. Itu menarik nggak Pak? Jadi apa namanya? Mereka bisa seperti self service ya. Melihat sendiri, oh sudah jalan seperti ini dokumentasinya dan lain-lain. Kira-kira menarik nggak? Itu kan artinya bahwa PT YB itu berupaya untuk memberikan transparansi kepada mitra-mitra. Dan dengan begitu, menurut saya ya, mungkin mereka akan jauh lebih tertarik menyerahkan dana CSR-nya ke karena transparansi tadi itu. Itu yang belum pernah kita coba. Belum ya. Kalau kami siapkan sistemnya, ya sejauh ini kami bentuknya worksheet. Ya, oke. Artinya bisa di dua belah pihak bisa lihat gitu kan. Tapi kalau punya ide seperti itu belum pernah coba. Belum ada ya. Itu sepertinya inspiratif. Inspiratif ya. Iya. Harusnya saya jadi karyawan itu ya. Yayasan inspiratif ya. Memberikan inspirasi. Kalau misalnya dibuatkan terus yayasan inspiratif bisa pakai secara free, mau nggak Pak? Oh iya. Mau ya. Sekalian nanti kita buat yang ini Pak. Bagaimana usernya itu bukan hanya si perusahaan tapi masyarakat, kelompok-kelompok penerima manfaat ya, mereka bisa lihat ya. Jadi ketika mereka bisa lihat, mereka kan bisa bantu nge-share ya. Ya betul, karena kan perubahan-perubahan itu dalam fase-fasenya itu perlu apresiasi. Betul. Nah, kita perlu memaintain itu ekspektasinya, apresiasinya. Saya rasa dengan adanya teknologi seperti tadi tuh, mereka bisa lihat langsung itu sebagai bentuk penghargaan ya. Jadi transparansi itu ya, karena yang kami yakini bahwa trust itu menjadi mandatory untuk perusahaan-perusahaan kategori foundation, yayasan, NGO ya, karena mereka mengelola dana dari mitra atau masyarakat ya. Baik, nah ini ada sebuah pertanyaan yang bisa jadi ini jawabannya adalah jawaban yang mungkin Bapak tidak lupa ya. Jadi pernah nggak ada kisah seseorang atau komunitas yang paling membekas di hati Pak Yojar ya, yang itu menggambarkan adanya sebuah perubahan? Ada nggak yang membekas ya, seseorang, komunitas, terus oh ternyata mereka sudah berubah nih karena lebih baik dari sekian banyak CSR yang Pak Yojar eksekusi itu? Oh, untuk komunitas itu saya lebih milih teman-teman yang waktu itu kita bikin program namanya SMK Pasti Siap. SMK Pasti Siap. Oh, lulus berarti dia ya lulus langsung produktif. Iya. Kita punya waktu itu memang secara program 68% itu dari peserta program penerima manfaat itu langsung diterima di PT. Oh, cakep tuh. Pada saat itu. Nah, kemudian dalam monitoringnya itu kami tuh merasakan wah ini progres banget. Pertama, yang tadinya mereka ini secara kelompok ketika ditanya itu tolong diisi emailnya. Terus mereka jawab, oh email saya udah dijual. Ini jangan-jangan pemain COC kali ya, pemain ML ya. Jadi bagus dia jual. Bener lagi ya? Karena mereka pikir tuh mesin fax gitu kan, faxnya udah dijual gitu. Terus juga yang cita-cita tertinggi jadi apa gitu ya, cita-cita tertinggi ya masuk PT. Oke. Tapi kita lakukan PT itu perusahaan pabrik. Pabrik. Ya, masuk pabrik gitu. Oke. Tapi di sana aja setelah program saja mereka sudah meningkat, udah nggak mau masuk pabrik, tapi mereka udah meningkat lah. Mereka pengen jadi bupati. Mereka pengen jadi. Berarti saya lihat tuh ada transformasi atau perubahan mimpi ya. Yang tadinya hanya sekedar udahlah cukup kerja di PT, setelah ada proses edukasi ya, terus berubah ke pengen yang lebih tinggi lagi ya. Itu luar biasa. Itu yang sampai hari ini membekas ya. Ya bagi saya waktu itu ini keberhasilan. Karena saya melihat ada dampak jangka panjang lah di situ. Kan yang tidak mudah itu mentransformasi mimpi, Pak. Betul. Kalau transformasi digital itu ya
kita paham lah ya. Tapi kalau transformasi mimpi itu kan luar biasa gitu. Artinya ya PT Yayasan Inspirasi Anak Bangsa ini benar-benar memberikan inspirasi kepada anak-anak bangsa bahwa bukan hanya cara kehidupan mereka yang harus berubah, tapi mimpinya juga harus berani dirubah ya. Betul ya. Nah, terus bagaimana testimoni mereka itu, Pak? Si komunitas SMK Siap ya? Siap. Sampai sekarang masih ada sahabat-sahabat mentor yang masih keep in touch dengan para peserta gitu ya. Ya. Itu saya dengar testimoni-testimoninya ya karena mereka mengalami program itu, yang mana pada saat itu nggak semua orang lah di Kerawang itu dapat kan. Kita hanya 300 orang dari 300 itu banyak, Pak. Iya, dari populasi siswa SMK di sana tuh 3 juta. Oh, Kerawang ya? Kerawang. Berarti berapa? 10% ya? 10%. 10% udah bagus, Pak. Ya kan gitu. Terus sampai sekarang mereka masih beberapa keep in touch. Mereka merasa akibat program yang mereka alami waktu itu, karena programnya kan banyak, ada pengenalan entrepreneurship, pengenal open mindset, pengenal dunia industri dan sebagainya yang dibutuhkan, itu mereka merasa terbekali gitu. Dan sekarang ini dengan kita lihat udah beragam, Pak. Ada yang jadi influencer. Jadi ada yang sesuai dengan perkembangan industri saat ini nih. Ada beberapa yang ternyata sekarang udah di luar negeri. Ikut studi di luar negeri gitu kan, dan punya pekerjaan di luar negeri gitu. Kemudian juga HRD waktu itu yang kami undang. Karena kan masalahnya bukan masalah, problem lah ya. Waktu itu tuh HRD di Kerawang itu merasa ini nih kurang integritas nih. Tapi dengan ada program itu integritasnya mulai ada. Mulai ada perubahan, paling nggak 10-20%. Lumayan. Nah, ini dalam konteks mengelola lembaga ya, foundation ya. Harapan Pak Yozar nih sebagai pimpinan di YIAB ya. Harapannya terhadap kolaborasi antara dunia sosial, dunia usaha, dan teknologi di Indonesia itu seperti apa harapan Bapak? Biar nanti yang lainnya dengar ya Pak, perusahaan-perusahaan yang ada, kan mereka juga mencari foundation ya yang bisa eksekusi CSR dengan baik, dengan bagus ya. Apalagi bisa sampai SROE-nya 3. Karena mereka butuh ini nih Pak. Apa harapan Bapak? Network, Pak. Network ya, jejaring ya, butuh jejaring ya. Artinya sebagaimanapun kita punya karya, sebagaimanapun kita berusaha gitu ya. Yang pertama kita perlu mitra, kita nggak bisa sendiri gitu ya. Kemudian juga kita perlu ada yang mendengar, dan kita perlu dampaknya juga luas. Atau ini kalau ini bisa disambung dengan satu, bisa connect ya. Bisa connect ya. Dalam satu ekosistem ya. Betul. Artinya sekarang kan juga kita untuk dapetin update, untuk dapetin informasi udah gampang Pak. Iya, betul. Nah, saya rasa sih harapannya dengan ada kolaborasi semacam percepatan teknologi, terutama di informasi ya, gitu. Itu dampak itu nggak cuman milik sedikit orang. Itu juga ini bisa meluas secara informasinya, sehingga peluang-peluang kolaborasi, peluang-peluang kerjasama itu juga. Iya, dan itu sangat mungkin ketika ada penetrasi teknologi di dalamnya ya, semua bisa akses. Nah, Bapak sebagai pimpinan lembaga ya, sebagai CEO pimpinan yang memang fokus ke CSR ya. Punya pesan nggak Pak untuk para pimpinan-pimpinan yang memang mereka menjalankan CSR juga? Apa sih pesannya untuk mereka-mereka itu? Ya tadi kan, kalau buat perusahaan itu memang sampai sekarang jadi mandatory kan sebetulnya. Tapi mungkin dalam mencari mitra-mitra itu bisa jadi kan informasinya terbatas. Bisa jadi juga luang lingkupnya juga terbatas gitu ya. Artinya kami di sini menyatakan siap untuk
bisa berkolaborasi, siap untuk bisa meningkatkan value-value perusahaan, gitu ya. Tapi dalam kemasan program-program social impact. Iya, betul. Artinya gini, bahwa salah satunya adalah kita berharap bahwa para pimpinan yang menjalankan CSR itu kalau bisa berkolaborasi sebaiknya kolaborasi ya. Jadi tidak berkompetisi ya. Betul. Jadi misalnya bisa jadi mungkin ada sebuah foundation yang punya program CSR sudah besar, kan bisa berkolaborasi juga dengan YIAB ya. Ya, bahkan beberapa perusahaan sekarang trennya adalah membuat sendiri lembaga sebagai penyaluran CSR. Nah itu pun nggak apa-apa kalau dengan lembaga tersebut kolaborasi dengan kami. Iya, oke. Artinya ruang kolaborasi itu sangat terbuka, baik itu dalam konteks ya perusahaan in general atau si perusahaan CSR atau foundation itu sendiri ya. Dengan ya. Oke, terakhir Pak Yojar. Apa ajakan Bapak nih kepada para generasi muda yang ingin jadi bagian dari perubahan sosial di Indonesia? Nah ini penting nih, terutama generasi muda nih. Kalian masih muda nggak sih? Masih. Iya. Artinya kita sekarang ini banyak terima narasi bahwa 2045 itu kan 100 tahun kemerdekaan gitu ya. Artinya usia emas gitu ya. Cuman yang kita belum dapetin adalah siapa nih pemainnya gitu. Gitu kan. Artinya kemudian bagaimana mereka bisa tampil, bagaimana anak-anak muda ini bisa tampil. Nah, untuk bisa tampil nggak bisa sendiri-sendiri. Betul. Perlu wadah-wadah yang kira-kira kalian cocok gitu kan. Artinya ajakan dari kami, yuk kita bareng-bareng yuk menginspirasi. Teman-teman yang anak-anak muda ini kami sangat paham dan sangat percaya, bahkan menyaksikan sendiri bahwa kalian punya potensi yang keren banget gitu. Kalian punya sesuatu yang bisa berguna untuk bangsa Indonesia di 2045. Tinggal wadahnya yuk bareng-bareng. Oke, gitu ya. Jadi emang anak-anak muda juga ini ya, jangan hanya jadi GTL. Atau GTL apa? Generasi tulang lunak. Perubahan aja main handphone, aja scrolling kan sampai dopaminnya itu naik, scroll sana, scroll down, scroll up gitu ya. Tapi harus punya karya Pak ya. Karena tadi saya meng-highlight apa yang disampaikan Pak Yojar bahwa siapa nih pemainnya? Pemainnya itu berarti sosok yang memang memikirkan dia menjadi sumbangsi untuk menyambut generasi emas ya. 2045. Karena generasi kita kan nanti udah kan. Kita 2045 masih ada ya? Ya insya Allah. Makanya penerusnya mesti kita terus. Iya. Jadi sebelum kita tidak ada Pak Yojar ya, harus ada yang bisa meneruskan. Baik Pak Yojar, nih seru banget. Kita cukupkan dulu ya diskusi kita, ngobrol kita seputar dunia filantropi, humanity, sosial dan lain-lain ya. Jadi semoga banyak hikmah yang bisa didapat oleh teman-teman kita di luar sana ya, baik generasi muda, terus pelaku CSR, termasuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan program-program CSR yang inspiratif. Bisa nanti kontak ke Pak Yojar. Kalau mereka mau ngubungin Bapak gimana Pak? Lewat website atau handphone atau apa? Ya, gitu. Atau ke rumah? Ya pertama bisa melalui Dokter Filantropi. Oke, baik. Tapi kita ada website di www.yiab.or.id. www.yiab.or.id. Nanti bisa dibuka di sini ya, dikasih label tag. Instagram kita juga ada di yiab_inspirasi. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Yojar atas waktunya yang berharga ini ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tapi memang ini kita bawa semuanya agar ada sisi positif yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan yang memang sedang mencari foundation yang bisa menjalankan CSR dengan optimal ya, terutama SROI yang bisa sangat tinggi ya. Pak Yojar, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, ya. Sehat-sehat. Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang jauh lebih seru lagi ya. Sekarang kita kembali ngopi lagi Pak. Ya. Thank you. Assalamualaikum.